penjara. Cukup. Anda tidak terima urusan Anda. Karena Anda yang menarik saya kemarin. Pernyataan di depan sidang dicap orang nggak baik. Anda ini yang mempidanakan kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Persidangan Rizik berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dalam agenda sidang lanjutan atas kasus tes swab palsu di Rumah Sakit Umi Bogor pada Rabu 14 April 2021. Seperti biasa, bukan Rizik namanya jika tidak menampilkan karakteristiknya sebagai orang yang penuh amarah di dalam pribadinya. Bukan Rizik namanya jika tidak menggunakan kata kasar, makian, sumpahan, dan bahkan sampai menunjuk-nunjuk kepada lawan bicaranya. Bahkan, bukan hanya hakim dan jaksa yang ia sumpahi, namun kini giliran Wali Kota Bogor Bima Arya yang kena giliran jadi korban cacaran kegarangan Rizik. Perdebatan sengit antara ex-imam besar FPI dengan Wali Kota Bogor Bima Arya tidak dapat dihindarkan tentunya. Dengan ada suara yang keras, Rizik mulai mencecar Bima Arya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tiada henti. Rizik Syihab mencecar Bima Arya karena melaporkannya ke polisi terkait data tes swab dirinya di Rumah Sakit Umi yang akhirnya kini disidangkan. Dalam kesempatan tersebut, Rizik Syihab mempertanyakan mengapa Bima Arya begitu cepat mengambil langkah untuk melaporkannya dan Rumah Sakit Umi ke polisi dan tidak mau menyelesaikan atau membicarakannya dengan secara kekeluargaan. COVID ataupun negatif, saya tidak sebut positif ataupun negatif, enggak. Saya hanya mengatakan yang saya rasa, saya ini segar. Emang betul yang saya rasa, saya segar. Bahkan di sini saya berdoa mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nilai bohongnya di mana? Pasalnya, menurut Rizik, banyak kenalannya yang bisa menjembatani untuk membahas persoalan tersebut secara kekeluargaan. Bahkan dalam sidang tersebut, Bima Arya sebagai saksi dituduh telah berbohong oleh Rizik. Tak hanya membentak Bima, dirinya juga menunjuk-nunjuk jaksa yang dia anggap memotong pembicaraannya. Seperti dilansir dari kompas.com, Rizik membentak dan menunjuk jaksa karena JPU memotong kalimat Rizik saat ia mencecar pernyataan demi pernyataan kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya. Menurut Rizik, sejak awal ia tak menutupi hasil tes swab, tapi karena belum tahu hasilnya, maka ia pikir dirinya baik-baik saja. Ia juga tak terima dituduh kabur karena menurutnya ia meninggalkan rumah sakit secara baik-baik karena merasa kondisinya sudah fit. Mendengar tuduhan yang dilontarkan oleh Rizik terhadap dirinya, Bima Arya juga tidak tinggal diam dalam memberikan kesaksian dalam persidangan alot tersebut. Bima mengatakan bahwa pernyataannya di dalam persidangan tersebut sudah sesuai. Selain itu, alasan dari Bima Arya melaporkan kasus tersebut karena mendapat saran dari Kapolres Bogor pada saat itu. Ia juga menekankan apa yang telah disampaikan oleh Rizik memang tidak benar. Menanggapi sindiran tersebut pula, Bima Arya mengatakan bahwa sebenarnya yang dipersoalkan oleh tim Satgas COVID-19 yakni berawal dari kelalaian Rumah Sakit Umi Bogor. Bima juga menyebut persidangan terkait kasus tes usap tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi jika dalam hal ini Rumah Sakit Umi dapat kooperatif mendukung kinerja pemerintah Kota Bogor yang sedang berupaya memutus rantai penularan COVID-19. Bima Arya juga sempat dicecar pertanyaan oleh Rizik mengenai apa motivasi dari kasusnya tersebut dipidanakan, sedangkan kasus lain tidak dipidanakan. Pihaknya pun mengutarakan jika hanya ingin menegakkan progres yang ada di Kota Bogor. Di saat di Rumah Sakit Umi bahwa beliau sehat dan sebagainya itu memang tidak sesuai karena indikasi COVID-nya ada. Tim dokter pun kan menyampaikan kepada Habib tadi sampaikan bahwa waktu di Rumah Sakit Umi itu antigennya sudah positif ya, dan kemudian indikasi COVID-nya juga ada. Ya artinya memang tidak sehat. Lagi-lagi Rizik seolah sudah menjadi manusia terwow di dunia ini. Merasa dirinya tidak ada dosa dan salah. Sifat asli Rizik yang pintar membolak-balikan fakta memang sudah tidak diragukan lagi. Ia yang salah, tapi ia yang merasa terzalimi. Rasanya kepala Rizik memang sangat penuh dengan amarah ketimbang legowo dan menerima kesaksian dari para saksi. Kali ini justru Rizik malah bilang pasien dipidanakan. Wah, memang Rizik ya tidak bisa dielakkan lagi bagaimana attitude-nya yang sangat buruk di depan hakim dan juga jaksa penuntut umum. Sangat tidak baik jika sampai hal tersebut disiarkan di televisi nasional seperti yang diminta oleh pengacara Rizik Syihab beberapa waktu lalu. Semoga saja Rizik kali ini diganjar hukuman seumur hidup agar tidak ada lagi perkataan dan sikap buruknya yang diumbar di publik dan juga media. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.